Tuhan, shalom. Shalom. Luar biasa, senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara. Thank you, Pastor Peter Nicholas, seorang sahabat, seorang adik yang suka membantu pelayanan saya juga. So, it's an honor juga saya boleh ada di tempat ini. Thank you so much. Dan senang sekali bisa ketemu sama saudara. Ini kali saya yang pertama kayaknya ketemu dengan saudara. Nama saya Wigan. Saya sudah berkeluarga sejak tahun 2010, tapi kita belum dikaruniai anak. Itu tidak menjadi masalah. Saya penggembalaan di Lifehouse Community Church sejak tahun 2020. Jadi komunitas kita itu waktu pertama kali ibadah tanggal 1 Maret 2020, saudara. Mulai 3 kali, 1, 8, 15 lockdown. Jadi baru ibadah 3 kali lockdown. Tapi puji Tuhan, Tuhan menuntun kami untuk melewati semuanya itu. Sebelumnya saya pelayanan di Citygate Australia, Sydney. Kami ikut merintis gereja tersebut dari tahun 2005. Tepatnya saat itu saya baru berusia 22 tahun. Dan tahun 2014 Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia. Jadi sekarang Citygate Australia dilayani oleh anak-anak rohani saya saja. Tetapi setiap tahun saya masih suka ke sana. Saya hanya sebagai bapak saja di komunitas tersebut. Saya sudah tidak kontrol, tidak ikut atur, operasional semua tidak. Tapi hanya setiap tahun seperti bapak yang menengok anak-anaknya. Saya rasa perkenalannya cukup, ngomong sepatu Tuhan Pak. Oke, saya mau bicara tentang perumpamaan anak yang tidak hilang. Bukan yang hilang, yang tidak hilang. Kalau yang hilang, saudara pasti sering dengar. Yang tidak hilang, mungkin saudara juga udah pernah dengar. Tapi baik kita refresh apa kata Alkitab tentang hal ini. Tetapi sebelum saya mulai, ada satu prinsip yang saudara perlu tanamkan baik-baik, bahwa dalam diri manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tidak ada kebenaran lagi. Sampai Kristus masuk dalam hidupmu, bertahta di hatimu, baru dalam hidupmu ada kebenaran lagi. Saya bilang di dalam hidup kita, dalam diri kita yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tidak ada kebenaran lagi, kecuali Kristus masuk dan bertahta dalam hati kita, dalam hidup kita, baru dalam hidup kita ada kebenaran lagi. Kalau kita membaca perumpamaan anak yang hilang, kita selalu tertuju kepada si bungsu. Tapi ketahuilah bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga sedang memperingati, sedang menyerang orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi itu ada dalam posisi si anak sulung. Orang Yahudi merasa dirinya paling tahu, paling benar, paling mengenal Allah. Dianggap semua bangsa lain tidak ada yang mengenal Allah, hanya dia sendiri yang punya kebenaran. Makanya Tuhan memperingatkan lewat perumpamaan ini. Oh ya betul, ada anak yang bungsu, tapi ada anak yang sulung. Sebenarnya yang Tuhan sedang peringati pada saat itu kepada orang-orang Yahudi, justru ada pada point of view anak yang sulung. Nah, perumpamaan ini saudara pasti udah sering baca, apalagi lihat muka-muka saudara di muka khatam Alkitab semuanya. Udah hafal gitu kejadian sampai wahyu. Di sini pasti tiap hari baca Alkitab ya. Nggak ada yang nggak baca, nggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau saudara. Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Jadi kita udah gak usah baca keseluruhan, nanti panjang sekali. Saya anggap saudara udah tahu persis kisah ini ya. Tetapi mari kita mau lihat justru bagian si sulung, anak yang katanya tidak hilang. Ayat 28 sampai 32 kita baca, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa langsung menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ketika saya merenungkan tentang perumpamaan ini,
Bagi saya ini perumpamaan yang sangat tragis. Sangat tragis. Kenapa tragis? Ternyata bapaknya ini punya 2 anak. Dua-duanya terhilang. Kalau si bungsu udah jelas-jelasan terhilang. Dia memilih hidup di luar rumah. Dia memilih hidup di luar otoritas bapaknya. Tetapi yang tragis, si sulung hidup di dalam rumah. Kelihatannya membantu urusan semua bapaknya. Tapi dengar begini, si sulung lebih tragis menurut saya. Sebab dia terhilangnya di dalam rumah. Si bungsu memang tersesat, tapi dia tersesat di luar rumah. Kalau si sulung di dalam rumah, tapi tersesat. Ini membawa kita sebuah pelajaran menurut saya. Saya khawatir sekali dan saya selalu berdoa, Tuhan jangan sampai saya sibuk pelayanan, saya aktif di gereja, tapi saya tersesat di dalam gereja. Seringkali kita melihat orang yang ada di luar gereja, kita itu tersesat, itu kelabing apa. Oh oke, itu nggak perlu dibahas. Tapi bukan jaminan kita ada di ruangan gereja, kemudian kita jadi tidak tersesat. Itu bukan jaminan sama sekali. Si sulung ternyata tersesatnya di dalam rumah Bapak. Dia bisa sibuk dengan semua pelayanan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Si sulung itu sibuk, kerjaannya banyak tiap hari. Tapi dengar baik, dia kehilangan hati bapaknya. Dia nggak punya keintiman. Dia punya kesibukan, tapi dia nggak punya keintiman dengan bapaknya. Ini hal yang paling mengerikan buat kita. Kita bisa sibuk dalam pelayanan, kita bisa sibuk dalam gereja, saya bisa sibuk khotbah. Tapi di saat yang sama, saya bisa kehilangan hatinya Tuhan. Karena kayak gini, orang kalau sudah kehilangan hatinya Tuhan, cirinya gampang banget. Yang akan kita lihat, standar-standar yang dia mulai gunakan adalah standar dirinya sendiri. Ukuran-ukuran yang dia pakai adalah ukuran-ukuran dirinya sendiri. Makanya si sulung udah kehilangan hati papanya. Jadi dia mulai pakai standar-standar dia. Dia mulai pakai ukuran-ukuran dia. Pernah lihat orang yang melihat pelayanan dari untung dan rugi? Oh ya? Saudara ketawanya kayak ngerti banget. Saya punya teman, dia pelayanan di satu daerah agak pinggir. Kalau di Jakarta jauh, 1 jam lebih. 2 tahun dia sudah membaptis 100 orang lebih. Wow. Tapi gereja itu di tahun ketiga dipaksa tutup sama pusat karena minus. Ini benar. Ukuran-ukuran yang kita pakai akan dengan cepat adalah ukuran kita sendiri. Itu contoh di pelayanan. Dalam kehidupan ini kita bisa sekali tergoda untuk kita mulai mengenakan standar-standar kita, ukuran-ukuran kita adalah ukuran kita sendiri. Kita mulai nggak mau ukuran firman Tuhan. Kita mulai nggak mau diatur oleh standar kebenaran firman Tuhan. Dan jangan berlindung di balik kata-kata kita jangan jadi legalistik, kita jangan jadi legalisme. Padahal dia mau memberontak dan tidak mau diatur. Mau hidup bersenar sudah merdeka. Saya beritahu saudara, tidak ada kemerdekaan yang tanpa batasan. Di ujung langit manapun tidak ada. Let me tell you this. Semua pasti ada batasan. Kalau batasan kita firman Tuhan. Indonesia merdeka tetap ada batas air. Mana boleh sampai ke Malaysia, perairan Filipina semua diobok-obok merdeka? Gak bisa. Saudara beli rumah aja ada petak tanah, kok mana boleh tanam pohon di pekarangan tetangga? Lu semua pasti ada batasan. Main bola aja ada garisnya kok. Mana boleh kita main bola sampai di luar garis semua. Jadi kalau orang bilang saya hidup merdeka saya tanpa batasan, nggak mungkin, nonsense. Dan yang membatasi kita harusnya adalah kebenaran firman Tuhan. Standar yang kita gunakan harusnya adalah standar firman Tuhan. Kalau kita kehilangan hatinya Tuhan, kita pasti akan mulai menggunakan standar-standar yang menurut kita itu benar. Lalu kemudian ketaatan kita akan mulai berpusat pada diri sendiri. Kita akan dengan cepat menghakimi orang lain
dan tanpa sadar kita jadi sombong. Coba lihat tadi di ayatnya yang ke 29. Ayat yang ke 30 aja. Tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan, adiknya dia kan, bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Kenapa dia tiba-tiba pik pelacur? Dia tahu persis adiknya main pelacur, dia begitu kan? Dia hidup dia mulai dipandu dengan kesalahan orang lain. Oh iya, hidup dia mulai dipandu sama kesalahan orang lain. Kenapa dia tiba-tiba ngomonginnya pelacur? Dia tahu persis adiknya main pelacur. Dia tidak. Dia kelihatannya taat, tapi berpusat pada diri sendiri. Ini masalah, saudara. Ini masalah. Konsentrasi dia mulai pada kesalahan adiknya. Harusnya konsentrasi si sulung adalah pada hidup benar yang bapaknya tunjukkan. Konsentrasi dia jangan pada kesalahan orang lain. Standar kita siapa? To be like Christ, Tuhan Yesus. Tanpa sadar kita seringkali, tanpa kita sadar kita tuh suka menunjuk kesalahan orang lain, dan itu yang kita jadikan standar. Kalau kita melihat orang yang masih mabuk-mabukan, gue gak mabuk-mabukan. Benar kan gue? Nah, sejak kapan standar kita orang lain? Orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan itu akan mulai mempush kesalahan orang lain, hidupnya dipandu dengan kesalahan orang lain. Padahal hidup kita itu cukup dipandu oleh hidup benar yang Yesus tunjukkan. Kita jangan mudah menghakimi orang lain. Si sulung ini dia push kesalahan adiknya. Panduan kehidupan dia adalah kesalahan adiknya. Gawat. Makanya begini, kalau kita hidup benar itu baik, tapi sampai kita merasa benar, semuanya tidak akan jadi baik. Hidup benar itu baik, sampai merasa benar tidak akan baik. Ayub pada awalnya kan dikatakan dia tidak bersalah dalam perkataan, dalam perbuatan. Sampai di satu titik dia merasa benar, mengatakan semuanya. Maka coba lihat orang-orang yang seperti si sulung ini yang kehilangan hatinya Tuhan. Dia mulai bilang kan ayat ke-29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Tadi kan saya bilang, ketaatannya semua sentralitasnya itu udah bukan pada Kristus lagi. Orang yang merasa dirinya benar, ketaatannya berpusat pada diri sendiri. Makanya dia perlu kasih tahu prestasi hidupnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dia mulai bacain prestasi hidupnya. Nah, dalam Alkitab sebenarnya ada yang mirip dengan spirit anak yang sulung ini. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Saudara akan menemukan kesamaannya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ya, kalau dia menganggap dirinya benar, pasti pusatnya diri sendiri. Dia akan menjadi superior, dia akan melihat semuanya di bawah dirinya. Itulah pasti. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Sama kan? Maksudnya bukan perampok, bukan orang lain, dia push kesalahan orang lain. Persis dengan anak yang sulung tadi, dia push kesalahan adiknya. Bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, lihat persis si sulung. Aku berpuasa 2 minggu sekali, memberikan 1/10 dari hasil, dari penghasilan. Dia mulai bacain prestasinya di hadapan Tuhan. Pernah ketemu orang yang begini, paling hobi dia bacain prestasinya di hadapan Tuhan. Gue udah pelayanan dan begini, gue udah begini, dibacain semua. Dia ingat betul prestasi-prestasinya dia. Apa yang dia lakukan, hati-hati.
hati-hati. Oke? Spirit anak sulung ini bisa sangat berbahaya, bisa merasuki siapa saja, bahkan bisa merasuki kita tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Ini yang paling berbahaya, karena spirit ini bekerja justru di tengah orang-orang yang kelihatannya aktif, kelihatannya pelayanan, kelihatannya benar, kelihatannya sibuk. Ini harus kita periksa dalam diri kita. Kalau kita mulai cepat menghakimi orang lain, mulai menjadikan diri kita standar, merasa diri kita lebih rohani daripada yang lain, lebih superior daripada yang lain, hati-hati. Jangan-jangan spirit anak sulung sudah hilang dalam hidup kita. Kita merasa lebih benar, kita merasa lebih VIP, kita merasa lebih superior. Dan kita merasa aku ini punya segudang deretan prestasi dalam pelayanan. Kamu belum punya kan? Persis. Makanya gini, self-righteousness itu memang salah satu musuh terbesar dalam kekristenan. Jadi saya sudah katakan, hidup benar itu baik sampai kita merasa benar, semuanya tidak akan baik lagi. Pusat kita harusnya Kristus yang harusnya jadi standar kita. Sikap kita terhadap orang yang masih lemah imannya, atau mungkin kita lihat dia memang belum seperti kita. Kamu jangan push orang lain untuk sama seperti kita. Justru orang-orang seperti itu, kalau kita dalam satu komunitas, kita harus rangkul, kita harus mendoakan, kita harus mendorong supaya dia tetap bertumbuh. Amin. Kadang-kadang kita kalau melihat orang yang di mata kita belum cukup dewasa rohani, kita lebih punya naluri untuk menghakimi dia daripada untuk tarik dia, dorong dia supaya dia juga bisa bertumbuh. Makanya saya baru mengerti apa Paulus katakan ada yang namanya ukuran iman. Pertumbuhan itu butuh proses. Anak SD aja nggak bisa suruh kerjain soal-soal untuk anak SMP atau untuk anak SMA, semua ada waktunya. Kalau kita tidak punya spirit anak sulung ini kepada saudara-saudara kita yang lemah imannya, justru yang ada itu bukan penghakiman, tapi belas kasihan. Justru kita kan punya compassion, kita kan punya belas kasihan supaya dia bisa ikut bertumbuh. Kalau si sulung ini punya hati papanya, melihat adiknya balik, harusnya dia senang. Harusnya hati dia penuh compassion seperti papanya. Harusnya papanya senang, dia ikut senang. Kenapa papanya senang dia marah? Harusnya dia marah kalau papanya marah. Itu baru sefrekuensi sama papanya. Ini papanya senang, kok dianya marah? Berarti dia memang sudah tidak punya hati papanya dan dia mulai menjadikan dirinya sendiri sebagai standar. Si sulung ini memang kelihatannya taat, saudara. Dia mengerjakan semua pekerjaan ayah. Udah yang kayak gini, dia rendah hati. Dia kelihatannya taat, tapi nggak rendah hati. Itu masalahnya. Tadi saya katakan dalam diri manusia tidak ada kebenaran kecuali Kristus masuk dan bertapa dalam hidup kita, baru ada kebenaran di sana. Kita semua di sini, kalau dilihat KTP-nya, pasti beragama Kristen, kecuali yang belum mengerti di kelurahan. Tapi hampir dapat dipastikan semua kalau ditanya agama Kristen dengan baik ini. Agama bisa Kristen, tapi urusan siapa yang bertata di hati, itu urusan beda. Itu bisa jadi urusan beda. Kita itu panggil Tuhan kan, Tuhan dalam bahasa Yunani-nya Kurios Lord. Harusnya dia adalah sang penguasa, pemilik kehidupan. Dia yang bertahta, tapi berapa banyak kita maunya kita yang bertahta dalam hidup kita. Kita yang menjadi bos dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memperlakukan Tuhan cuma sebagai tukang pesuruhnya dan security buat jaga malam kalau dia lagi tidur. Tuhan, aku mau tidur ya, tolong jaga malam. Ya, untuk mengamankan aset-asetnya. Jadi security-nya. Kita harus serius bertanya bahwa
bahwa apakah Yesus yang bertahta dalam hati kita. Enggak baik selama ada keakuan, selama ada si aku, Yesus tidak akan bisa bertahta dalam hidup kita. Selama ada si aku, ada pride, ada kesombongan, ada merasa dirinya someone. Kalau si sulung kan merasa dirinya someone banget, nggak tahu prestasi gue apa. Makanya orang kalau mau Yesus yang bertahta dalam hatinya, dalam hidupnya, dia nggak ada cara lain. Dia harus belajar satu jurus yang namanya merendahkan diri. Gak bisa. Ini orang Kristen harus belajar yang namanya merendahkan diri. Dan menurut saya ini salah satu yang paling susah. Kalau saudara mau belajar merendahkan diri, itu nggak usah belajar dari mana-mana. Belajar dari Yesus. Yes. Dia yang mencontohkan. Amin. Filipi 2 coba. Kita harus baca. Saudara merendahkan diri sama rendah diri itu beda ya? Beda. Apa bedanya? Kita lihat. Dari ayat yang kelima ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani phroneo. Bahasa Inggris banyak yang menerjemahkan sebagai attitude. Kalau NIV itu semua menerjemahkan sebagai attitude. Intinya kita harus mencontoh pikiran, perasaan, sikap hidup yang dimiliki Tuhan Yesus. Coba lihat ini. Yang walaupun dalam kota Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara tahu apa itu merendahkan diri? Walaupun dalam rupa Allah, dia tahu siapa dirinya. Dalam kesetaraan dengan Allah, dia tidak menganggap miliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia memilih mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu doulos. Salah satu arti doulos itu keset. Tahu keset? Keset adanya di mana? Ada yang tahu keset di atas meja? Itu taplak, bukan keset. Keset tempatnya di mana? Pasti di bawah. Dia yang dalam kesetaraan dengan Allah tidak menganggap miliknya sebagai dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia ambil rupa seorang hamba. Dia tahu siapa dirinya. Dia memutuskan ambil tempat di paling bawah untuk bisa melayani. Itu merendahkan diri. Kenapa harus mengambil tempat paling bawah? Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak mengambil tempat sebagai hamba. Itu merendahkan diri. Kalau rendah diri itu nggak tahu posisinya. Kalau merendahkan diri itu dia tahu siapa dirinya, tapi dia ambil tempat di paling bawah supaya dia bisa melayani. Saudara tahu siapa saudara? Alkitab berkata, saudara diberikan hak ekousia menjadi anak Allah. Itu identitas saudara. Tetapi kalau saudara mau belajar merendahkan diri, sekalipun saudara tahu identitas saudara sebagai anak Allah, tapi saudara mau mengambil tempat di paling bawah supaya saudara bisa melayani. Itu merendahkan diri. Kalau rendah diri, dia nggak tahu posisinya. Dia langsung bilang, aku mah cuma kemarin cacing cermin, duduk apa ini. Dia nggak tahu siapa dirinya. Itu orang tadi. Orang merendahkan diri, dia tahu posisinya. Dia ambil bagian di paling bawah supaya dia bisa melayani. Mau tesnya? Mau tesnya? Apakah kita sudah cukup merendahkan diri atau sebelum ya udah turun sih tapi belum ke paling bawah, masih melayang-layang? Tesnya gini saudara, terserah saudara percaya dong. Tapi kalau saya sudah fix, orang percaya yang mau mengikuti hidupnya Tuhan Yesus tidak boleh yang namanya tersinggung lagi, whatever alasannya. Ketika saya mulai merasa tersinggung, saya tahu saya kurang merendahkan diri.
Sebab kalau saya sudah memutuskan merendahkan diri saya, ambil tempat di paling bawah, tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Ya gue udah di paling bawah kok. Orang mau menjatuhkan gimana pun, saya udah gak berasa jatuh lagi. Karena saya sudah ambil tempat paling bawah. Kalau kita masih bisa tersinggung, lu rendahin gue, kurang rendah bos, kurang bawah, pasti ada jarak. Makanya masih berasa. Kalau banyak orang yang dikit-dikit tersinggung dalam pelayanan, tersinggung dalam hidup ini. Tapi kalau kita merendahkan diri, orang tersinggung kenapa sih? Kan dia merasa direndahkan. Satu, berarti dia belum mengambil tempat yang cukup bawah. Dua, berarti dia belum kenal siapa dirinya. Karena dia masih, identitas dia masih ditentukan oleh apa kata orang, bukan apa kata Tuhan tentang dirinya. Maka saudara tidak akan menemukan di Alkitab, maka tersinggunglah Yesus. Yesus hampir dihajar semua. Orang boleh perlakukan dia apapun, tapi dia tahu siapa dirinya. Identitasnya tidak ditentukan apa yang orang katakan tentang dia, apa yang orang lakukan terhadap dia. Dia firm, dia tahu siapa dirinya. Tapi kalau kita masih belum tahu siapa diri kita, ya begitulah. Ada orang ngomong, benar juga itu ngomong sama kau. Merendahkan diri ini belajar proses. Jadi saudara mulai hari ini, kalau saudara masih tersinggung sama siapapun, saat kita tersinggung, harusnya ada alarm. Berarti aku yang kurang merendahkan diri. Kalau kita masih bisa terluka karena tersinggung, kalau buat saya tidak akan menyalahkan orang yang merendahkan saya. Saya akan berkaca sama diri saya sendiri bahwa berarti saya belum mengambil tempat yang paling bawah. Itu lebih waktu soalnya. Dua. Kita harus pertanyakan apa motivasi kita. Ayat 29 dari Lukas 15 tadi. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Kelihatannya taat ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Buset, rupanya motivasi si sulung ini anak kambing. Loh iya kan? Ini yang diungkit kok. Rupanya motivasi si sulung ini anak kambing. Kita harus bertanya sama diri kita, kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita melayani Tuhan? Agama selalu polanya begini, mendapatkan sesuatu. Itu pola agama. Tapi kekristenan selalu mengajarkan give it all or not at all. Agama selalu mengajarkan apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Makanya hal yang paling mengerikan menurut saya, jangan sampai orang datang ke Tuhan, datang ke gereja seperti datang ke dukun. Sehingga terciptalah perdukunan dalam gereja. Itu paling bahaya. Kalau perdukunan jangan saudara pikir ada kemenyan, ada seperti beda. Coba perhatikan ini. Kita bicara tentang pattern, pola. Orang kalau datang ke dukun polanya gimana? Ada datang, permintaan, ritual dijalankan, berkata dicurahkan. Ini nih pola perdukunan. You mau ke dukun seluruh dunia manapun sama polanya. Mau dukun Jawa, dukun Afrika, dukun Cina semua sama. Datang, permintaan, mau panggil dukunnya
suhu, mbah, apa Anda datang, ada yang Anda minta, ya biar tokoku laris mbak, dagang sama sebelah, dagangannya sama, harganya sama, kenapa dia lebih laris? Sini bukan orang, oh gampang. Kamu cari ya kucing hitam, ayam hitam, kamu hitam. Kamu sembeli, jangannya kepret-kepret, besok harus. Dan ada ritual yang dijalankan. Lalu berkah dicurahkan. Nah ini pola berhukum. Orang Kristen, bukan yang di sini. Datang. Kebetulan WL-nya bukan yang tadi ya. Kebetulan WL-nya bilang ini, mari kita puji sembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Saat hadirat Tuhan turun, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ini si Acong kalau datang. Si Acong datang. Kemudian dia begitu datang lebih awal karena dia doa pribadi dulu. Doanya isinya permintaan, ada 100 permintaan. Jadi dia mesti setengah jam lebih awal. Siapa yang kalau berdoa isinya semua permintaan kita? Tuhan tolong begini, aku mau begini. Dia datang ada permintaan. Terus tadi udah bilang, yang penting kita puji sembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan turun nih, ada lawatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Wah dia senang. Dia datang, udah ada permintaan tadi yang 100 biji. Ritual dia jalankan. Terakhir dia tinggal tunggu berkah dicurahkan. Loh kok sama? What's the difference? Apa beda? Kalau kita harus berpikir nih. Saya tidak bilang kita nggak boleh pujian penyembahan, enggak. Saya juga tidak berkata kalau di pujian penyembahan itu tidak ada hadirat Tuhan, atau kalau hadirat Tuhan itu tidak ada kelepasan, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan. Saya nggak berkata gitu. Saya sedang bertanya apa bedanya orang yang kedukun sama si Acong tadi. Mau tahu beda? Nah ini bedanya orang datang sama Tuhan sama orang datang. Kalau orang datang ke dukun, orang datang ke dukun itu tidak perlu mempertimbangkan pikiran perasaan si dukun. Ada yang ke dukun pergumulannya, ini dukun doyannya ayam KFC atau ayam Padang nih, jangan sampai bersalah bawa. Orang kalau ke dukun nggak dipikirin dukunnya sedikit pun, sebab dia datang pusatnya dirinya sendiri. Oh iya kan? Orang ke dukun semua gitu, nggak dipikirin pikiran perasaan dukunnya happy atau enggak, itu urusan 100. Loh iya, I come for myself. Aku datang untuk kepentingan diriku. Kalau saudara datang ke Tuhan, saudara nggak bisa. Jadi ini bukan soal praise and worship yang salah, liturgi diri yang salah, enggak. Tapi saya bertanya tuh gini, kalau kita datang ke Tuhan, apa sih Pak? Saudara jangan berpikir Tuhan itu kayak anak sekolah minggu yang disogok permen terus seneng. Sogokan permen kita adalah pujian penyembahan. Kalau kita nyanyi Tuhan pasti seneng. Loh. Kan banyak yang berpikir begitu loh tanpa sadar. Dia nggak peduli hidupnya hari-hari seperti apa. Yang penting kalau aku nyanyi, apalagi kalau air keluar dari mata, hidung, telinga, semua keluar. Wah, Tuhan pasti senang. Nanti kalau Tuhan senang, berkah pasti dicurahkan, pasti ada pemulihan. Tuhan itu bukan anak SD, bukan anak sekolah minggu yang bisa dibayi-bayin pakai permen. Jangan salah kita menilai Tuhan. Jangan salah kita mengenal Tuhan. Jangan kita pikir kita kalau udah diajak nyanyi sampai kepala kita miring-miring. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan. Hebat nggak tuh? Oh, sampai nggak tahan.
Padahal nggak kena doa tiap hari. Tapi kalau bilang, hatiku tahan. Waduh, serem. Dia pikir Tuhan senang sama yang kayak begitu. Ingat ya, Tuhan itu anak sekolah minggu. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Ini yang seru. Mas, perak, dan perak. Tidak. Jadi malaikat bilang, bohong. Yuk kita tanya sama hati kita. Kita datang mau apa sih? Kita serius mencintai pribadinya atau mangkoknya doang? Saudara jangan kalau beli mobil gratis payung, jangan beli mobil karena mau payung. Kalau cuma mau payung, di Carrefour banyak lah. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Jangan sampai kita datang ke Tuhan seperti orang yang mau datang ke perkebunan tadi. That's so dangerous. Kita bisa kelihatan taat, tapi nyatanya ujungnya cuma anak kambing. Murah sekali kualitasnya. Saya akhiri kan, Galatia 5:19-20. Galatia 5:19-20. Perbuatan daging telah nyata. Saudara kalau baca perumpamaan anak yang hilang, kita pasti berpikir si bungsu itu kedagingan banget. Ya dong. Oke, kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Wah, ini dosa si bungsu. Saudara pikir si sulung tidak ada dagingnya? Kita lihat ayat 20. Ini bagian bungsu. Lebih banyak katanya. Penyembahan berhala, menjadikan diri sendiri pusat apa semua, ya itu sudah penyembahan berhala. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini semua di situ. Jangan pikir cuma si bungsu yang kedagingan. Orang yang kelihatannya aktif pelayanan, kelihatannya taat, tapi kalau dia kehilangan hatinya Tuhan, hidupnya pun bisa penuh kedagingan. Sebab bukan si bungsu. Oh iya, si bungsu memang kedagingan. Jelas-jelas dia tinggal di luar rumah pamannya. Tapi jangan pikir si sulung tidak ada. Rumahnya ada manifestasi kedagingan yang juga ikut menjadi dalam tubuh si sulung, dalam hidup si sulung. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi peringatan, warning, pengingat buat kita. Jangan sampai tanpa kita sadar, spirit anak sulung ini sedang bekerja dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sampai Tuhan 7, 8 sampai 9.